selalu pakai masker. Keluar pakai masker. Sebelum dan setelah virus corona ada di Belitung, ada nggak bu secara ekonomi dampak yang akan merasakan? Kurang pengunjung, misalnya Ada. orang malas keluar, Sepi malah. sepi. Kalau dulu ramai lah. Ramai lah Ya. dulu. Siang-siang ramai nongkrong. Kalau sekarang Enggak. sepi. Tapi walaupun sepi pengunjung tetap senyum ya, enggak begitu Iyalah. ya. Iya. Ibu, berapa persen bu pengurangan? Kalau misalkan kita bicara angka nih, kalau dulu bisa nyampe 1 juta ke atas, Bisa lah. 2 juta ke atas, hah? 3 juta ke atas? Enggak lah. Enggak. Enggak, 2 juta ke atas tuh bisa lah bu ya. Tapi rata-rata satu ke atas. Ada. Nah, kalaupun bagus kondisinya mungkin 2 juta ke atas ya bu ya. Nah kalau sekarang Enggak dapat. berapa bu? 500 ke bawah? Kadang enggak ada 200. Enggak ada bu ya. Sepi ya. Iya, tongnya Oh. ini punya sendiri kan. Ini sendiri. Ini enggak new. Enggak. Punya sendiri ini. Ini sendiri ya. Iya. Nah, ibu punya enggak cara atau punya siasat enggak kok biar ini gitu untuk ya mungkin ada pilihan ekonomi lain gitu dari ini atau bertahan ini lah dulu. Kalau bapak kerja di mana? Enggak ada kerja. Kerja. Ke laut. Biasa, iya. Laut pakai ada anak kasar ya. Nah, kalau jadi harapan pemerintah apa bu kira-kira? Punya enggak? Pak tolong misal apa gitu. Iyalah, mau nak nolong sih. Hah? Apa nih kira-kira? Apa ke masyarakatnya di sembako Banyak atau Pak memang sini nongol. kemudahan? Rumah-rumah tidak nulis sini. Lalu ikam apa lah kalau nekam kira-kira? Pengetahuan nekam tentang COVID ini, tentang virus corona ini. Apa yang ada dalam pikiran nekam? Apa ya? Biasa Apa itu aja. semacam virus bahaya atau Oh, biasa-biasa aja lah. biasa-biasa aja lah ya? Tapi antisipasi dan waspada tetap ya. Iya. Misalkan selalu cuci tangan. Terbukti di warkop Bersih-bersih ikam lah. cuci tangan lah, pokok bersih gitu ya. Kemudian gunakan masker gitu ya. Nah bagi pengunjung memang diwajibkan untuk Pakai masker. pakai Tangan. masker, cuci tangan. Ini bentuk antisipasi ya. Oke Pak, sejak pandemi COVID-19 ini gitu, apa yang kamu rasakan sebagai seorang wirausahawan gitu kan? Nah, terutama terkait dengan daya beli masyarakat gitu, terus ya tentunya ada penurunan ini kan daya beli terus dari ya sektor ekonomi lah. Iya. Nah. yang jelas ya yang kita rasakan sekarang ini ya, kalau kita orang ini kan orang daerah, kita bukan orang kota malah. Nah, di daerah aja udah terasa kayak gini. Kita buka tuh jam 5 oke, lagi ada ibu-ibu misalnya duduk di Kiko kan. Nah gini menjelang jam 7 jam 8 udah sepi, dah kayak biasa-biasa kan. Kalau biasa-biasa saya ibu-ibu ngerundung kan. Dan sekarang saya pada yang meja kan apa namanya, terkait dengan peraturan juga mungkin lah tahu orang-orang kan tidak uang bergerombol-gerombol. Nah jadi siko kadang-kadang ya tidak ada yang tidak belanja. Nomor 2, keterkaitan masalah ekonomi kita juga ya anjlok di Belitung nih kan. Nah itulah tergantung kan, misalnya orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, pencarian timah, nah, itu kan sekarang udah tidak jalan semua. Nah itulah yang jelas pengurangan pendapatan apa omset lah istilah kan, pastilah itu. Yang jelas istilah biasa dapat 500 jadi 200, nah gitu. Pak, kalau kita lihat dari persentase ya, kalau dari pendapatan sebelumnya Iya. untuk sekarang ini berapa persen lah penurun? Kalau aku sebut sih kira-kira kalau misalnya per 100% itu ya anjlok sampai 30% ada kalau sisa. 20% ya? Sisa? 70% hilang. Hilang ya? Iya. Nggak dapat kita belanja aja kadang-kadang nulis. Kebanyakan nulis kan anak. Apa namanya kan pendapatan. Lah minus pula hari kini.
Apalagi ini ya, kan ya maaf lah ini kan pribadi sebenarnya. Kita kan ngadakan pinjaman ke bank. Nah, kita ke bank tuh tidak semata-mata kita dengar bicara Pak Presiden, kan ada apa nama? Ada penundaan, tidak semua berlaku gitu. Nah, apalagi aku kena bulan pertama, tidak ada Pak kalau untuk pembayaran pertama kecuali 6 bulan kalau Bank Mandiri. Nah, kena pula kan untuk bayar, kenapa bayar kataku? Lalu teh pula. Nah, terus mungkin ya tentunya kita ada harapan lah bagi pemerintah kan, nah, untuk membantu masyarakat mensupport karena ya sedikit banyak ekonomi masyarakat anjlok. Nah, apa harapan Ikam bagi pemerintah nih? Kalau kita sih ya sebenarnya prihatin kan negara kita sebenarnya. Kita nak minta banyak juga negara letih. Nah, cuman enggak kebijakan-kebijakan itu lah enggak baliknya. Nah, kita harapkan kan kalau kita minta macam-macam letih juga negara aja lah hitungan minus itu sebenarnya kan. Pak, kira-kira dengan kebijakan pemerintah ini misalkan untuk menutup usaha jam 8, nah, apalah yang dikeluhkan dari pedagang gitu? Apakah itu efektif atau enggak menurut Ikam? Kalau aku sih nyebut sih enggak efektif, soalnya kita kan hidupnya belum tentu ada simpanan untuk makan. Kalau aku mungkin ada simpanan stok barang, mungkin barang yang dimakan makan mudah, bukan makan untung kan. Nah, itulah sila. Apalagi ke tetangga gitu, nak gawe yang enggak apa, misalnya nyari timah dapat sekilo 2 kilo, lah enggak ada lah simpanan untuk makan apa gitu. Nah. Bagi pengusaha sendiri apa? Kalau ya jelasnya enggak efektif lah. Dengan nutup jam 8 gitu. Usaha jam 8 harus tutup truk. Enggak dapat lah misalnya. Sedangkan kita tuh sekarang enggak kuang bergumpul-gumpul, enggak ngoram-ramai, enggak belanja icrit misalnya orang beli tong kan. Mana nak icrit nak terakhir enggak kebagian, udah dah lah tutup. Gitu. Oke, Bang. Pak, seiring dengan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Dalam artian pemerintah ingin beritahukan bahwa virus ini berbahaya. Sejak pengetahuan Ikam, apa lah terhadap virus ini gitu? Memang kita ngelihat kayak negara-negara lain, negara kita memang banyak orang-orang nak kena ya. Nah, itu otomatis kan kita jaga-jaga juga. Otomatis kita ngikutin perintah daripada apa nak diinformasikan sama kepala negara misalnya kan. Orang-orang terkait di tempat-tempat kita, misalnya Pak Lurah, Pak Kades, Pak RT, anak kan meri juga kan saran apa-apa misalnya. Nah, itulah. Kalau secara pribadi memang kita ndak, maksudnya ya kalau aku nak nyebut melaksanakan 100% juga belum. Kadang-kadang kalau kita suruh pakai masker belum tentu kalau kita kan pakai terus kan, apalagi masker ndak murah ya kalau yang ada antiseptik ya mahal ya. Nah, kita nak pakai itu paling kan sehari dipakai buang enggak gitu lah. Paling enggak kalau kami jarang keluar, enggak di rumah-rumah aja kan paling kan. Nah, setelah itu tutup warung lah masuk ke dalam. Enggak gitulah, enggak kan. Nah, enggak itulah dapat kami lakukan untuk penanganan misalnya kan cuci tangan lah kami siapkan di depan kan. Nah, itu pasti gitu kan. Pernah enggak gitu merasakan ketakutan gitu ketika orang yang tidak dikenal ataupun yang memang baru dari luar kota ataupun dari luar pulau gitu kan? Nah, kemudian datang ke toko ini dan belanja gitu. Memang pernah terjadi jam gitu kan, ada pada suatu hari kan orang-orang dari Jakarta kan pertama tuh ngelakar lah biasa enggak tahu orang Jakarta. Cepat-cepat kami bisik orang ini. Selamat. Kata gua hati-hati, tapi orang itu berkilah kata dia, kalau aku nak kena Covid saya pasti mati lah kata dia kan. Tahu mungkin aku bisik kata. Begitu. Iya, gitulah enggak. Tapi tetap antisipasi lah. Tetaplah, macam kira orang tak kita kenal kan enggak ada ciri-ciri kalau apalagi orang nak tanpa ciri-ciri kan. Jadi kita ndak ada juga lah hati-hati nak gitu tau. Jadi ndak gila lama ngelayannya gitu, ndak usah banyak lakar, udah langsung. Kalau dapat tuh kita pandai-pandai lah gitu kan ya. Nah, atas orang-orang ndak kita kenal kan. Sejak pandemi COVID-19 ini ada di Belitung ini gitu ya. Apa yang dirasakan Ikam sebagai nelayan dari sisi ekonomi? Ya terutama masalah penjualan ikan segala macam.
Ada nggak penurunan dari sebelumnya atau gimana? Iya. Yang jelas ini cukup berimbas dampak ini ke masyarakat juga kawan-kawan nelayan. Karena efek COVID-19 ini banyaknya masyarakat yang stay at home, bahasanya nggak boleh keluar dari rumah. Yang jelas ini dampak ekonomi menurun. Nah, hasil tangkapan kami juga dibayar jauh di bawah harga rata-rata. Yang tadinya, anggap contoh, yang tadinya ikan ekor kuning dibayar dengan harga 25.000 per kilogram ikan segar, sekarang hanya 18.000 sampai 20 maksimal. Nah, itu pun tidak diambil banyak oleh perai-perai yang biasa menampung ikan, seperti itu. Kemudian jenis ikan tenggiri yang tadinya biasanya dibayar dengan harga 60 sampai 65.000 per kilo, sekarang tinggal 50, bahkan ada yang 40.000 per kilogram. Seperti itu dampak. Oke, dari misalkan segi operasionalnya, ada tidak peningkatan dari sebelumnya sejak adanya wabah COVID? Biaya operasional standar masih tetap seperti itu, harga bensin, solar, es itu masih standar sama. Ya artinya harga jual ikannya lebih murah, tapi ransum yang kita gunakan nggak murah, nggak turun, tetap harganya seperti itu. Gitu. Oke, harapan nelayan ini dari pemerintah ini apa lah kira-kira untuk ya istilahnya untuk apa ya, untuk kestabilan ekonomi lah, maksudnya support ataupun dukungan dari pemerintah gitu. Ya harapan kami nelayan Belitung Timur, pemerintah mengadakan subsidi bahan bakar, artinya bahan bakar bisa disiapkan khusus untuk nelayan dengan separuh harga seperti itu. Kemudian bantuan es untuk nelayan dan mungkin ya sembako lah bila untuk nelayan melaut. Jadi dengan harga ikan yang dibeli murah, bantuan seperti itu akan sangat bermanfaat untuk nelayan di Pulau Belitung juga umum ya. Kalau pemerintah daerah bisa menyumbang bahan makanan pokok, sembako seperti Indomie, telur, beras, kemudian es, otomatis nanti ransum mereka tidak harus beli kan, bantuan dari situ. Walaupun harga ikannya mungkin setengah harga atau murah, itu akan sangat membantu bagi nelayan untuk melaut karena bahan sembakonya dibantu oleh pemerintah daerah, BBM-nya juga bisa beli dengan separuh harga, itu akan sangat bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang para pembaca jaba-jaba.co. Pada hari ini kita berkesempatan ngobrol dengan salah satu pemilik warung kopi di Kota Manggar. Bang, Ya, sepengetahuan abang, apa sih COVID itu? Dan apa bahayanya bagi manusia? sangat bahaya. Semenjak ada COVID ini, kita warung-warung ini sangat susah. Oke, nah semenjak COVID-19 ini, jadi para pedagang warung kopi ini kesulitan untuk jualan gitu. Nah, Ya, kira-kira jualan. kesulitan itu apa gitu? Otomatis pertama orang mau ngopi, semua waspada. Tambah ada yang menghimbau dari anggota semua gabungan, menghimbau kita biar yang ngopi jaga jarak atau dibungkus. Kira-kira kalau dari abang sendiri solusinya bagusnya seperti apa sih untuk masyarakat ini? Karena gimana pun Belitung Timur dikenal dengan budaya ngopi. Nah, namun apakah ada solusi yang bisa diberikan buat pemegang kebijakan gitu, agar usaha masyarakat ini tetap berjalan? Paling bagus sih yang ngopi ini
buat jaga jarak lah. Kalau buat bungkus kayaknya otomatis orang nggak bakal mau. Kalau bungkus mendingan orang beli kopi saset, mendingan bikin di rumah. Oke Bang, dengan adanya pandemi ini tentu pendapatan dari pemilik warung kopi ini menurun. Nah, sejak ada wabah ini gitu, sejak ada pandemi ini, berapa persen kira-kira penurunan itu? Penurunan omset kita warkop kurang lebih 75%. 75% artinya yang nyisa tinggal 25% nih ya? Ya, yang kita dapat sekarang. Oke, Bang. Ya tentunya pemilik warung kopi ini ingin solusi gitu. Nah, seperti apa sih harapannya kepada pemerintah ini sebetulnya? Paling bagus solusinya kalau kita disuruh tutup mungkin bisa kita tutup, cuman diganti rugi lah. Terus karyawan kita. Kedua, kita warung ini kan kita ngontrak tiap tahun mau bayar. Kalau keadaan kayak gini otomatis kita nggak bisa, mati semua. Nah, kemudian kira-kira ada apa enggak nih rencana misalkan dari pemilik warung kopi untuk menyuarakan aspirasi dengan pemerintah daerah ataupun DPR? Kemungkinan besok hari Senin teman-teman ada berapa orang lah pengen hadap bupati, minta solusi gimana bagusnya pengusaha-pengusaha kita yang warung-warung kopi ini. Oke Bang, mungkin gitu aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih.